Haleluya. Mari kita gunakan waktu ini untuk menyapa sesama kita, mereka yang berada di kiri dan kanan, di depan dan belakang kita, dengan mengatakan, "Aku senang melihatmu di sini." Mari kita memberkati satu sama lain dalam nama Tuhan. Ya, terima kasih banyak atas kehadiran Anda secara online dan juga semua yang hadir di tempat ibadah ini menyembah Tuhan kita. Seperti yang kita nyanyikan saat pujian tadi, kita percaya pada waktu di mana kita akan pergi ke sorga, di mana semua air mata, semua rasa sakit dan kesedihan akan hilang, dan segala sesuatu akan menjadi baru. Dan kita berharap untuk Yerusalem yang baru, dan saya berdoa saat kita menaruh iman kita pada Yesus Kristus dan berharap akan hari baru itu, semoga kita dapat menang setiap hari. Saya berdoa dan memberkati kalian atas nama Tuhan. Amin. Amin. Sekarang melalui ayat utama kita hari ini, Keluaran 28 ayat 1-2, saya ingin berbagi pesan tentang makna penebusan dari tutup dada pernyataan keputusan. Tutup dada pernyataan keputusan. Dan pakaian adalah sebuah tema yang sangat penting dalam Alkitab. Dan terutama melalui pakaian dan jubah imam besar, kita dapat mendengar kisah penebusan kita. Melalui pakaian dan jubah imam besar, kita dapat melihat bagaimana Allah bekerja melalui mezbah dan persembahan Yesus Kristus. Oleh karena itu, khususnya di antara pakaian imam besar, kita akan fokus pada tutup dada pernyataan keputusan. Tutup dada pernyataan keputusan. Dan jika kita kembali ke Taman Eden, tempat sebelum kejatuhan Adam dan Hawa, Taman Eden seperti bait suci, tempat Allah tinggal bersama manusia dan perempuan. Kemuliaan Allah memenuhi Taman Eden dan menutupi Adam dan Hawa. Jadi mereka telanjang dan tidak malu kan? Dan jika kita melihat Mazmur 36 ayat 8 dikatakan di Mazmur 36 ayat 8 dikatakan, mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu, dan engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Dan kata kesenangan ini, kesukaan ini merujuk kepada Eden. Kata Ibrani untuk kesukaan adalah Eden, dan Eden berarti kesenangan, kegembiraan, syukur. Jadi Taman Eden seperti sebuah bait suci, tempat Allah tinggal bersama manusia dan perempuan. Dan coba kita lihat di Kejadian pasal 3 ayat 8 juga mengatakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istri itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Dan di sini kita melihat bahwa kehadiran Allah ada di antara manusia dan perempuan, dan Allah menghiasi mereka dengan kemuliaannya. Dan jika kita melihat Yeskiel 28 ayat 13-14, ini juga merujuk pada Taman Eden sebelum kejatuhan. Ini berbicara tentang kerub yang diurapi sebelum ia jatuh. Namun, ini berkaitan dengan batu-batu berharga yang ada di Taman Eden dan yang menutupi kerub. Mari kita baca di Yeskiel 28 ayat 13 dan 14. Engkau di Taman Eden, ini berbicara tentang kerub yang diurapi, lanjut, yaitu Taman Allah, dan ini berbicara tentang Taman Eden, lanjut, penuh segala batu permata yang berharga. Jadi, di Taman Eden, batu-batu permata ini adalah penutup bagi kerub yang diurapi, dan kata penutup dalam bahasa Ibrani adalah mesuka, mesuka. Dan kata ini berasal dari suka, yang berarti kemah atau tenda. Jadi, batu-batu mulia ini seperti sebuah tenda, sebuah kemah suci yang menutupi kerub yang diurapi. Dan batu-batu mulia ini dikatakan yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit, dan emas,
di Gunung Kudus Allah engkau berada. Jadi mari kita renungkan gambaran ini di mana kita tentang ditutupi oleh batu-batu mulia ini dan ditutupi oleh kemuliaan Allah dan cahayanya. Coba kita renungkan hal itu. Mazmur 8 ayat 4 sampai 5. Ini adalah ini adalah latar belakang dan pengetahuan penting dan informasi penting yang perlu kita miliki untuk membahas pakaian imam besar, terutama tutup dada pernyataan keputusan. Coba kita membacanya bersama-sama. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi, kata mahkota dalam bahasa Ibrani adalah atar. Atar artinya mengelilingi dan memberi. Jadi seperti mahkota yang ada di kepala seseorang, ia mengelilingi kepalanya kan. Jadi artinya mengelilingi dan memberikan atau artinya memahkotai, maknanya seperti itu. Dan yang dimaksud di sini adalah bahwa Allah mengelilingi Adam dan perempuan dengan kemuliaan dan keagungannya, kemuliaan dan keagungan Allah. Dan itulah pakaian yang menutupi mereka sehingga mereka telanjang tetapi tidak malu. Allah menutupi mereka. Mereka dikelilingi oleh kehadiran Allah. Mereka dikelilingi dan ditutupi dengan kemuliaan, keagungan, dan keindahan Allah. Karena Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, jadi jika kita melihat Adam, kita hampir dapat melihat Allah sendiri dalam diri Adam. Dan kita menyanyikan lagu pada hari itu kan, apakah kalian ingat? Kita akan melihat Kristus dalam diri setiap orang sepenuhnya. Seperti itu kira-kira kan lagunya. Jadi kita akan sepenuhnya berada dalam kemuliaan Allah. Tetapi di bumi ini kita juga perlu memancarkan kemuliaan Kristus. Kita perlu memuliakan Allah dalam seluruh kehidupan iman kita. Inilah fakta penting yang perlu kita pahami tentang Taman Eden. Namun, terjadi kejatuhan di Taman Eden, kan? Terjadi ketidaktaatan. Dan mereka kehilangan kemuliaan Allah. Meskipun mereka dikelilingi, diliputi pakaian, dan dianugerahi kemuliaan, mereka kehilangan itu semua. Mereka menukar kemuliaan Allah dengan kemuliaan binatang dan hewan. Menyedihkan sekali, kan? Roma 1 ayat 23 mengatakan, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Jadi jadi mereka menjadi seperti binatang. Binatang dalam Alkitab adalah mereka yang tidak memiliki pengertian. Jadi mereka kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan gambar dan rupa Allah. Jadi mereka menjadi seperti binatang yang berkaki 4 dan makhluk yang merayap. Mereka kehilangan gambar Allah dan kemuliaan Allah telah meninggalkan mereka. Dan demikianlah ada pekerjaan pemulihan melalui pengorbanan. Dan semua ini mengarah pada pekerjaan penebusan Yesus Kristus. Pekerjaan pemulihan melalui imam besar, dan di sini Anda melihat gambaran imam besar dalam Perjanjian Lama, terutama bagian ini adalah seperti yang kalian dapat lihat di layar, bagian ini adalah tutup dada pernyataan keputusan. Dan inilah yang akan kita fokuskan hari ini, dan semua yang saya bicarakan terdapat dalam buku ke-6 dari seri Sejarah Penebusan. Dan saya tidak dapat mencakup semuanya dalam waktu terbatas ini, tetapi jika Anda membaca buku ke-6, maka konten ini akan ada di sana. Jadi pakaian yang dikenakan imam besar mewakili kemegahan, keagungan, dan kemuliaan Allah. Manusia tidak sempurna. Anda dan saya telah berdosa, memiliki kelemahan dan tidak sempurna. Namun,
Allah menggunakan imam besar dan imam-imam di Perjanjian Lama dan memberikan mereka pakaian ini sebagai penutup agar mereka dapat mencerminkan keindahan, kemegahan, dan kekudusan Allah. Jadi pakaian imam besar ini sangat megah dan indah sekali. Terutama di antara semua pakaian-pakaian yang lain, tutup dada pernyataan keputusan sangat berkilau dan mulia, sehingga mata orang-orang tertuju pada mahkota dan juga pada tutup dada tersebut. Jadi pakaian-pakaian ini mewakili kemuliaan, keagungan, keindahan, dan kekudusan Bapa kita. Jadi ketika mereka melihat imam besar, mereka tidak hanya melihat manusia, tetapi mereka melihat Allah Bapa yang diwakili oleh pakaian-pakaian tersebut. Jadi inilah peran pakaian-pakaian tersebut. Dan pendeta senior dan pendeta pendiri gereja ini, pendeta Abraham Park, mengatakan bahwa pelayanan imam besar menunjukkan dan mengungkapkan Yesus yang adalah imam besar yang kekal. Dia adalah imam besar yang sejati dan kekal. Jadi Ibrani pasal 3 ayat 1 berbicara tentang hal itu, dan Ibrani pasal 4 ayat 14 juga berbicara tentang hal itu. Dikatakan karena kita sekarang punya imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jadi imam besar dan imam dalam perjanjian lama adalah bayangan dari Yesus, imam besar yang kekal, yang datang dalam urutan Melkisedek. Jadi di sini kita melihat dan akan fokus pada bagian tutup dari pernyataan keputusan. Pertama-tama, mari kita lihat karakteristik bagian tutup dada pernyataan keputusan. Mari kita lihat karakteristiknya. Satu, mari kita lihat bentuk dan ukurannya. Bentuk dan ukurannya. Seperti yang Anda dapat lihat di layar, bentuknya persegi, persegi sempurna, dan ukurannya 1 jengkal, yaitu 22,5 cm. Jadi ini gambarnya di layar, dan ini yang saya lingkar di layar ini, kita dapat lihat ini lipatannya ganda. Jadi ada lipatan ganda di sini. Di sini berlipat 2 gitu. Jadi ini adalah bentuk dan ukurannya, yaitu persegi, dan bentuk persegi sangat penting karena mewakili bait suci Yeskiel dan melambangkan keadilan Allah, kekudusannya, dan kebenarannya. Dan bahan-bahannya terbuat dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kermizi, serta linen halus yang dipintal benangnya. Jadi bahan-bahan ini sangat mahal dan berwarna cerah, dan semuanya mencerminkan keindahan Allah, kemegahannya, dan kekudusannya. Jadi bahan emas, biru, ungu, merah, serta linen halus yang dipintal, dan linen halus ini merupakan warna putih, dan pada lapisan luarnya ada seperti kantong dan diikat ke bahu serta diikat ke ikat pinggang efat sehingga tidak bergerak. Ia terkunci di bahu. Jadi jika Anda melihat lapisan luarnya, terdapat 12 batu seperti yang terlihat pada gambar di layar. Jadi batu-batu tersebut dililit dengan ikat emas. Jadi ada peletakan emas yang diukir dan dipasang pada lapisan luar seperti yang Anda dapat lihat di layar. Ada 4 baris dengan 3 batu di setiap baris, dan nama setiap suku diukir pada setiap batu. Dan tahukah Anda batu untuk suku Simeon itu apa? Itu adalah batu lazurit. Suku Simeon diwakili oleh batu lazurit atau safir. Dan lazurit adalah batu yang mewakili suku Simeon, kan? Dan dari suku Simeon lah para penulis sejarah Israel berasal. Jadi kita sempat bicara tentang para seper, safir, seper. Dan seper ini adalah para seper ini adalah
berarti mengukir, menulis, menyatat, menghitung, dan ternyata dalam misteri yang dalam dan luar biasanya Allah, serta dalam kasih karunia-Nya, suku Simeon adalah suku yang menjadi para penulis yang mencatat sejarah dan mencatat hukum Allah. Dan inilah administrasi Allah yang menakjubkan dari sejarah penebusan Allah. Setiap nama suku diukir ke dalam batu-batu, dan di lapisan dalam, atau jika Anda melihatnya seperti kantong gitu, terdapat Urim dan Tumim yang digunakan untuk untuk menghakimi. Dan kita juga akan bahas hal ini nanti. Urim dan Tumim, dan ada banyak spekulasi tentang bagaimana bentuknya, tetapi Alkitab tidak memberikan deskripsi spesifik tentang bagaimana Urim dan Tumim bekerja atau bagaimana bentuknya. Dan di sini, inilah karakteristik dari tutup dada pernyataan keputusan yang terletak di bagian dada, dan ini memiliki makna yang besar dalam sejarah penebusan dan dalam pekerjaan penebusan Yesus Kristus. Kedua, mari kita lihat Urim dan Tumim. Imam besar menggunakan Urim dan Tumim untuk menghakimi dan mengambil keputusan. Hal ini sangat penting karena ia mewakili Allah, dan Allah memberikannya jawaban melalui Urim dan Tumim. Keluaran 28 ayat 30. Keluaran 28 ayat 30 mengatakan, dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun. Jadi ini berada di area dada kan, jantung itu. Dan lanjut, apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Ini adalah adat yang kekal, dan kita akan membahas apa artinya membawa dan mengapa penting bagi kita untuk tahu bahwa tutup dada pernyataan keputusan berada di atas jantung. Jadi Urim berarti cahaya, dan kata Ibrani untuk cahaya adalah Ur, dan Urim adalah bentuk jamak dari Ur yang berarti cahaya. Tumim berarti kesempurnaan dan artinya kelengkapan. Tumim, Umir. Tumim dan Urim. Urim dan Tumim berarti cahaya dan kesempurnaan, kelengkapan. Jadi apa yang ini katakan kepada kita? Ini mengatakan bahwa penghakiman Allah adalah adil dan tidak memihak. Jadi Allah selalu benar. Penghakimannya selalu akurat dan tidak ada kesalahan. Dia tepat, dan jika kamu melihat buku seri sejarah penulisan yang ke-7, 10 kata untuk perintah, di buku itu ada menyebut tentang 10 kata untuk perintah, dan ada kata penghakiman yaitu syafaat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Allah adalah hakim yang tertinggi. Allah akan menghakimi kan, dan yang penting, dia menghakimi tanpa memihak. Namun semua penghakimannya didasarkan pada dasar kasih. Jadi seperti tutup dada pernyataan keputusan menutup hati, penghakiman Allah adil dan didasarkan pada kasih agapenya. Jadi, ketika kita menghakimi satu sama lain, atau ketika kita membuat kritik atau komentar, terkadang itu tidak didasarkan pada kasih. Terkadang didasarkan pada dendam atau kekecewaan yang ingin kita balas pada orang tersebut, sehingga kita menghakimi dan mengatakan hal-hal yang menyakitkan. Dan kata-kata itu mungkin benar, mungkin faktual, dan mungkin tidak ada yang salah dengan kata-kata itu sendiri, tetapi masalahnya adalah hati. Hati di balik pesan yang disampaikan. Dan Allah adalah Allah yang melihat hati kita. Meskipun pesan itu benar atau meskipun itu fakta, tetapi cara dan hati kita dalam menyampaikan pesan dan kata-kata itu, itulah yang
Allah pandang. Dan jika Anda memiliki anak atau murid atau orang di bawah Anda, ketika Anda menegur mereka atau memarahi mereka, mereka bisa merasakan apakah Anda memarahi mereka dengan kasih atau menegur mereka tanpa kasih, ya kan? Dan biasanya mereka akan paham bahwa Anda menegur mereka karena Anda peduli akan mereka. Tetapi terkadang ketika kita ditegur atau dimarahi, kita tidak merasakan kasih di balik kata-kata itu. Tetapi dalam penghakiman Allah dan cara-cara Allah, semuanya didasarkan pada kasih dan semuanya adil. Jadi segala sesuatu yang kita alami sekarang, kita telah diberi kasih karunia dan talenta, dan kita telah diberi tugas yang berbeda-beda, dan kita tidak bisa mengatakan bahwa Allah tidak adil. Beberapa orang mungkin tinggi, atau mereka mungkin memiliki banyak uang, tapi Tuhan adil, tetap adil. Dan mungkin wajah beberapa orang tidak begitu tampan atau cantik, tapi Tuhan adil, ya kan? Dan kamu tidak bisa memiliki segalanya kan? Atau mungkin mereka memiliki iman yang baik, tapi mereka mungkin sedikit pendek, atau mungkin mereka tidak banyak uang, tapi di atas semuanya ini, Tuhan adil. Dan menurut penilaian Tuhan, Dia telah menempatkan kita dalam setiap situasi yang kita alami. Dan Tuhan itu tidak adil. Mengapa orang itu berada dalam posisi itu? Atau mengapa aku hanya di sini, Tuhan? Dan kita melihat orang-orang lain, jadi kita bisa mengatakan seperti itu kan. Namun percayalah, Tuhan akurat dan penilaiannya selalu adil, selalu adil. Dan manusia menunjukkan keberpihakan. Roma 3 ayat 4 mengatakan semua manusia pembohong dan hanya Allah adalah benar. Dan kamu mungkin berpikir bahwa kamu hidup dengan benar, aku hidup dengan integritas, dan tidak melakukan dosa-dosa yang besar, dan kamu mungkin berpikir bahwa kamu benar. Tapi Alkitab mengatakan bahwa tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar di hadapan Allah. Kita semua adalah pendosa di hadapan Allah. Kita semua dinyatakan sebagai pendusta. Dan kamu mungkin berpikir bahwa kamu mengatakan kebenaran dan bersikap adil, tetapi Allah mengatakan bahwa setiap orang adalah pendusta dan mereka semua tidak benar. Jadi banyak orang yang hidup dengan baik, mereka sangat kaku dan cenderung menghakimi orang lain karena mereka tidak melakukan dosa-dosa besar. Dan kebenaran diukur berdasarkan standar mereka sendiri. Mereka menghakimi orang lain berdasarkan kebenaran dan perilaku etis mereka sendiri. Tetapi jika kita menghakimi diri kita sendiri di hadapan Allah, semua orang akan ditemukan sebagai pendusta, pendosa, kotor, dan pezina. Dan Allah mengungkap semua itu pada setiap orang. Amsal 11 ayat 1 berkata, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Amsal 20 ayat 23 juga mengatakan, dua macam batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan, dan neraca serong itu tidak baik. Jadi pikirkanlah diri kita sendiri. Ada orang yang kita senangi, dan ada orang yang kita sukai, ya kan? Dan fakta itu saja sudah menunjukkan bahwa kita sudah memihak, kita mendiskriminasi. Ada orang yang kita sukai dan ada orang yang tidak kita sukai, kan? Tetapi Kristus, imam besar kita yang kekal, dia menerima semua orang dan telah menempatkan kita ke dalam hatinya dan mengukir kita ke dalam hatinya. Dia tidak memihak, tetapi dia mengasihi kita semua, dan dia mengasihi kita.
Yakobus 4 ayat 11-12 berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penuntut hakim, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia?" Jadi Allah adalah hakim, dan tugas kita adalah berdoa untuk satu sama lain. Dan itu adalah pelayanan kita sebagai sebagai imam untuk berdoa dan mengangkat satu sama lain. Mungkin ada yang berbuat dosa di dekat-dekat kita, ada mungkin ada yang melanggar di hadapan Tuhan, tetapi kita harus tetap berdoa untuk orang-orang itu dan berharap mereka akan bertobat dan kembali. Allah ingin Allah tidak ingin melihat siapapun jatuh dan masuk ke dalam penghakiman atau kehinaan. Allah ingin semua orang diselamatkan dan berbuat baik. Dan ketika anak-anaknya jatuh ke dalam penghakiman, itu menyakiti hati Allah. Itu bukanlah sesuatu yang disukai Allah. 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Jadi, jika kita kemarin membahas pernikahan, ketika kita masih lajang dan akan menikah, kebanyakan orang ingin melihat penampilan. Seberapa tinggi mereka, seberapa cantik atau tampan mereka, seberapa banyak uang yang mereka hasilkan, dan semua hal itu, kayak jenis mobil apa yang mereka miliki, di mana mereka tinggal. Tetapi semua hal itu Allah ingin kita melihat iman orang tersebut. Itulah hal yang paling penting, melihat iman seseorang. Apakah mereka percaya pada Yesus? Apakah mereka memiliki iman yang sama? Tuhan adalah satu-satunya yang menghakimi hati yang tersembunyi. Dia melihat kita. Dan seperti yang dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 12, dikatakan, "Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita." Jadi niat Allah menghakimi iman kita. Kita tidak dapat melihat itu kan? Kita tidak dapat melihat seseorang berkata, "Oh, mereka beriman dengan baik," dan tapi yang itu tidak beriman dengan baik. Orang itu memiliki iman, atau orang itu tidak memiliki iman. Dan kita tidak boleh melakukan itu kan? Namun kita cenderung membuat penilaian seperti itu. Tetapi hanya Allah yang melihatnya. Allah melihat iman itu. Allah yang melihat niat. Allah melihat apa yang ada di dalam hati manusia, dalam hati manusia yang paling dalam, dan ini adalah sesuatu yang perlu kita renungkan. Jadi apa yang merupakan Urim dan Tumim pada zaman kita hari ini? Bagaimana kita harus mengambil keputusan? Dan yang pertama-tama itu adalah firman Allah. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Jadi firman Allah terlebih dahulu. Itulah tempat pertama di mana jawaban datang. Itulah jawaban kita. Jadi konfirmasi datang dari firman Allah. Dan Anda mungkin berpikir, saya merasa ini jawaban yang benar, tetapi itu harus dikonfirmasi dengan firman Allah. Gitu. Jadi firman Allah harus menjadi otoritas yang tertinggi. Apakah itu sesuai dengan firman Allah? Apakah firman Allah mengonfirmasi apa yang sedang terjadi? Itu. Selanjutnya adalah doa. Jadi Urim dan Tumim pada zaman kita hari ini adalah 1, firman Tuhan, dan 2, doa. Jadi doa. Amsal 3 ayat 5-6 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Pengertianmu sendiri, pengalamanmu sendiri, pengetahuanmu sendiri, dan perasaanmu sendiri, pikiranmu sendiri. Jangan percayai itu. Tetapi percayalah kepada Allah dalam segala hal." Dan dikatakan, "Akulah Dia dalam segala lakumu. Akuilah Dia
dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi dalam setiap situasi, setiap keputusan atau tindakan yang kita lakukan, kita perlu mengakui Allah. Allah, kita perlu bertanya, Allah, apa yang Engkau inginkan untuk aku lakukan? Kemana aku harus pergi ya Allah? Allah, haruskah aku bertemu orang itu? Haruskah aku tidak bertemu orang itu? Dan semua ini dilakukan melalui doa, dan kita mendapatkan jawabannya melalui firman. Jadi Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Jadi kita juga berdoa sesuai dengan firman, dan kita berdoa dengan firman, dan kita berpegang pada perjanjian Allah, janji-janji Allah itu, dan Allah akan menuntun kita. Yakobus 1 ayat 5 mengatakan bahwa kita perlu berdoa untuk hikmat. Jika ada yang berkekurangan hikmat, berdoalah untuk itu. Jika kamu kekurangan hikmat, mintalah kepada Allah dan Dia akan memberimu hikmat. Seperti Salomo dan Daniel, mereka memiliki hikmat Allah. Daniel memiliki hikmat, pengertian, dan kebijaksanaan yang 10 kali lipat, dan Allah mengangkatnya di atas semua pemimpin dan semua bangsa. Salomo memerintah bangsanya melalui hikmatnya. Yakobus 3 ayat 7-18 berkata, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Jadi hikmat duniawi yang bersifat jahat. Dan itu hikmat iblis, yaitu tipu daya, penipuan, dan ambisi yang egois, serta keserakahan di balik hikmat iblis dan duniawi itu. Tetapi hikmat yang berasal dari atas, hikmat surgawi, itu adalah hikmat yang murni, itu bersifat murni, tidak ada yang korup di dalamnya, tapi ia damai, lemah lembut, sehingga ada kesabaran di sana, dan ada penantian kepada Allah. Ia masuk akal, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, teguh, tanpa kemunafikan, dan benih yang buahnya adalah kebenaran ditaburkan dalam damai oleh mereka yang membuat damai. Jadi, hikmat Allah akan menghasilkan damai dan rekonsiliasi, dan ia akan menghasilkan kesatuan. Tetapi hikmat yang duniawi dari iblis akan selalu memecah belah dan selalu menimbulkan perselisihan, karena ambisi dan agenda manusia lebih penting daripada mencari kehendak Allah. Jadi kita perlu menghasilkan buah kebenaran dan buah damai dalam hidup kita. Yakobus 4 ayat 1-4 berkata, "Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu." Jadi Allah melihat niat kita. Mengapa kita mendoakan itu? Mengapa kita meminta itu? Niat kita itu apa sebenarnya? Jadi kita perlu meminta hikmat Allah agar kita dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Kita perlu membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Dan pada akhirnya, Urim dan Tumim yang digunakan imam besar untuk penghakiman berbicara tentang penghakiman akhir yang akan datang pada kedatangan kedua. Penghakiman akhir. Di Wahyu 20 ayat 12-13 mengatakan bahwa mereka akan dihakimi dari mereka akan dihakimi oleh kitab-kitab. Jadi mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatan mereka. Jadi pada hari penghakiman, Allah akan melihat semua perbuatan dan tindakan kita, dan Allah akan menghakimi sesuai dengan itu. Dan saya berdoa agar kita dapat menyelesaikan perhitungan dengan Allah setiap hari. Setiap hari harus seperti hari terakhirmu. Setiap khotbah, setiap tindakan harus seperti seolah-olah itu adalah hari terakhirmu di hadapan Allah. Bertobat dan berdamai dengan Allah hari ini. Setiap hari seolah itu adalah hari yang terakhir. Dan saya berdoa dan memberkati hal ini atasmu dalam nama Tuhan. Amin.
Dan terakhir, kita akan membahasnya dengan cepat. Yang terakhir adalah 12 batu mulia. Dan ini adalah pesan yang cukup panjang dan saya sempat kesulitan untuk memutuskan apakah akan membaginya menjadi bagian-bagian atau menyampaikannya dalam satu pesan. Jadi saya telah memutuskan untuk membahas poin ketiga ini dengan cepat saja, ya. Jadi 12 batu mulia ini dan 12 batu mulia ini mewakili 12 suku Israel seperti yang kita bicarakan di awal. Dan di sini di gambar di layar ini Anda dapat melihat bahwa ada batu-batu mulia tersebut dan mereka berada dalam urutan. Yehuda diwakili oleh yaspis merah, dan krisolit adalah Isakar, Malakit adalah Zebulun, Ruben adalah Zamrud, Simeon adalah Lazurit, dan Gad adalah Intan, Efraim adalah Ambar, Manase adalah Akik, dan Benjamin adalah kecubung. Dan adalah Pirus, Asher adalah Krisopras, Naftali adalah Nefrit. Dan ini semua sesuai dengan urutan perkemahan orang Israel dalam perjanjian lama. Dan dalam Keluaran 28 ayat 21 disebutkan bahwa batu-batu tersebut mewakili suku-suku dan mereka berada dalam urutan perkemahan. Jadi di sini Yehuda, Isakar, dan Zebulun adalah suku-suku yang berada di sisi timur dan mereka memimpin barisan. Mereka berada di depan dan berbaris dalam urutan tersebut. Kemudian Ruben, Simeon, Gad, Efraim, Manase, Benyamin, dan Asher, Naftali, dan kemudian urutan perkemahan mereka di padang gurun. Kedua suku tersebut disebutkan dalam Wahyu, yaitu yang 144.000 dalam Wahyu pasal 7 ayat 4 dan Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 3. Dan inilah 144.000 orang yang mencuci jubah mereka dan menjadikannya putih. Dan mereka berada di Gunung Sion, berdiri bersama anak domba, dan menyanyikan nyanyian baru. Jadi 12.000 kali 12, yaitu 144.000. Dan ini adalah angka yang simbolis. Dan setiap batu mulia ini memiliki posisi dan warna masing-masing. Dan hal ini memberitahu kita bahwa Allah telah menempatkan kita pada posisi tertentu dan telah memberikan tugas tertentu pada kita. Jadi misalnya kita memiliki presiden atau direktur paduan suara, dan mereka memiliki tugas khusus di tempat tertentu. 1 Korintus 12 ayat 4 mengatakan bahwa ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh gitu. Jadi kita memiliki karunia yang berbeda-beda. Dan saya berharap bisa bergabung dengan paduan suara dan bernyanyi dengan baik, tetapi saya tidak bisa bernyanyi dengan baik dan tidak memiliki suara yang bagus. Namun Allah telah memanggil saya untuk berdiri di mimbar ini. Dan Matius 25 ayat 14-15 bicara tentang bagaimana Allah telah memberikan kita talenta yang berbeda. Dan dia memberikan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta, tetapi setiap orang setidaknya telah diberikan 1 talenta. Dan kamu harus menggunakannya untuk Tuhan. Jadi kamu tidak boleh menguburnya dan menjadi hamba yang malas dan jahat. Tidak boleh. Kita akan masuk ke dalam pertemuan gereja kita kan, dan siapapun yang menjadi bagian dari gereja kita, gereja Shiloh, jika kamu menganggap diri kamu sebagai anggota yang sejati, maka perlu sukarela dalam melayani di gereja. Bahkan jika itu hanya satu rupa pelayanan, 1 talenta, jangan menguburnya. Jika Anda anggota dari gereja Anda, maka Anda harus melayani gereja itu, ya. Dan Allah tidak melihat seberapa banyak yang kita lakukan. Oh, karena orang ini menerima 5 talenta, Allah melihat orang itu sebagai yang lebih besar gitu. Bukan seperti itu ya, tidak seperti itu. Allah melihat hati kita, dan dia melihat kita dan melihat apakah kita melakukannya sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Itu yang penting. Jadi ini bukan soal jumlah 5, 2, 1, tidak masalah. Tapi apakah kita menggunakan talenta yang Allah berikan kepada kita untuk Allah? Misalnya katakanlah saya diberi 5 talenta,
dan saya hanya menggunakan 3 talenta, sedangkan 2 talenta lainnya tidak saya gunakan. Dan orang yang menerima satu talenta menggunakan 100% gitu. Dan ketika orang-orang menilai itu, mereka berkata, oh, orang yang menerima 5 talenta itu melakukan pekerjaan yang jauh lebih banyak daripada orang yang hanya melakukan 1 talenta itu gitu. Jadi manusia menilai berdasarkan penampilan luar saja kan, dari mereka menilai berdasarkan apa yang mereka lihat saja. Tapi bagaimana menurutmu Tuhan akan menilai ini? Tuhan akan melihat orang yang menerima 5 talenta itu dan berkata, aku memberimu 5. Mengapa kamu tidak menggunakan 5 talenta itu? Bahkan, dan dia tidak akan senang gitu. Tapi dia akan melihat orang yang memiliki 1 talenta itu dan dia menggunakan talenta itu, dan Allah akan senang karena dia melakukan yang terbaik dan dia menggunakan apa yang Allah berikan kepadanya sepenuhnya. Dan ini sangat penting. Jika kita adalah bagian dari gereja ini, kita perlu menjadi bagian dari melayani gereja ini dan melayani bangsa-bangsa. Kita memiliki posisi dan tugas yang berbeda, tetapi kita menuju misi yang sama. Kidung Agung 8 ayat 6 berkata, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Dan Keluaran 28 ayat 21 juga mengatakan, sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu haruslah 12 banyaknya. Dan pada tiap-tiap permata haruslah ada diukirkan seperti meterai, nama salah satu suku dari yang 12 itu. Dan kata meterai itulah kotam, yang adalah meterai. Yang kotam itu sendiri berarti diukir. Dan demikianlah Kidung Agung berkata, letakkanlah aku seperti meterai di atas hatimu. Jadi kita seperti meterai di dalam hati Allah, terukir di hati Allah. Dan coba mari kita lihat makna sejarah penebusan dari penyataan keputusan dan dari tutup dada penyataan keputusan dan menarik kesimpulan. Yesus Kristus adalah imam besar kita yang kekal, dan dia mengasihi kita serta melindungi kita dengan kasih-Nya yang penuh gairah. Matius 23 ayat 37, Yohanes 13 ayat 23, dan dada dan area dada imam besar mewakili kasih Allah yang penuh gairah, kasih yang setia bagi umatnya. Yesus juga menanggung dosa dan penyakit kita dan menghapus semua celah di kayu salib. Jadi dikatakan bahwa Harun akan menanggung hukuman anak-anak Israel di atas hatinya di hadapan Tuhan, dan menanggung itu adalah nasah. Kata menanggung itu adalah nasah, dan artinya mengambil beban. Artinya mengangkat, dan kata mengangkat ini adalah nasah. Dan kata mengangkat ini memiliki banyak makna dalam sejarah penebusan. Dan Allah mengangkat orang Israel ketika ia membawa mereka ke padang gurun. Jadi kata yang sama, Allah mengangkat kamu seperti seorang ayah mengangkat anaknya. Yesaya 53 ayat 4-5 juga mengatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kata ditanggungnya ini adalah kata yang sama, yaitu nasa. Jadi Yesus menanggung dan mengangkat dosa-dosa dan pemberontakan kita, dan ia mengangkat kita ke tangan kanan Allah Bapa. Kerajaan Allah adalah pangkuan Abraham kan? Jadi dada mewakili kerajaan Allah. Dan tutup dada pernyataan keputusan seperti mikrokosmos dari Yerusalem baru. Jadi mempelai Kristus adalah Yerusalem baru yang dihiasi untuk suaminya. Wahyu 21 ayat 2-3. Dan Yerusalem baru ini adalah mempelai Kristus yang turun dari surga dan ia terhiasi. Tapi bagaimana ia dihiasi? Dengan segala macam batu permata. Batu-batu mulia, batu permata. Di Wahyu 21 ayat 19-20 berkata bahwa mereka dihiasi dengan segala macam batu permata kan, dan kita kembali ke Taman Eden di sini. Ini adalah pemulihan Taman Eden di mana mempelai dan gereja ditutupi dan dihiasi dengan batu permata ini, dan kita memantulkan kemuliaan Allah sekali lagi, dan Allah akan menjadi kemuliaan kita. Dan apa batu permata mempelai wanita? Menurut 1 Petrus 3 ayat 1-5 itu adalah gambar Kristus, buah Roh Kudus. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tapi perhiasanmu ialah manusia batinia, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Tetapi ini
ini bukan hanya berbicara tentang pasangan yang fisik. Ini berbicara tentang mempelai dan Kristus, dan bagaimana mempelai perlu mencerminkan kemuliaan Kristus melalui gambar Allah. Dan batu-batu mulia, batu-batu permata itu adalah iman dan perbuatan yang disempurnakan oleh api. Tapi Allah tahu jalan yang kutempuh ketika dia telah mengujiku, ya kan? Aku akan keluar seperti emas atau emas murni, ya kan? Itu coba kita lihat 1 Korintus 3 ayat 12-14 berkata, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jadi batu permata yang berharga itu, iman kita itu adalah pekerjaan dan semuanya akan itu adalah pekerjaan kita dan semuanya akan berhasil beda. Sama seperti matahari, bulan, bintang-bintang, mereka memiliki kemuliaan yang berbeda. Kita semua akan memiliki kecerahan dan kemuliaan yang berbeda di kerajaan Allah. Dan sesuai dengan seberapa banyak perbuatan baik yang kamu lakukan, seberapa besar imanmu, dan seberapa baik yang kamu berjalan dengan Allah, kemuliaan dan kecerahanmu akan berbeda di kerajaan Allah. Kemuliaan itu akan berbeda. Dan jadi 1 Korintus 15 ayat 40-42 berbicara tentang hal ini ya. Dan saat kita memikirkan hal ini dan memikirkan kehidupan iman kita, hal ini sangat penting karena ini akan menjadi penutup kita. Cahaya Allah dan kemuliaannya dan batu-batu mulia itu akan menjadi penutup kita. Dan apa yang kita lakukan untuk memperindah diri kita dan mempersiapkan diri untuk bertemu Yesus Kristus, suami sejati kita? Apa yang kita lakukan untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya? Melalui tutup dada pernyataan keputusan, kita dapat memahami bahwa hari penghakiman akan segera datang. Dan kita perlu hidup seolah-olah kita berada di akhir zaman, di hari terakhir, hari penghakiman terakhir. Dan semoga kamu berjalan dengan Allah seperti Enok, detik demi detik, seperti yang kita nyanyikan dalam pujian. Dan ketika kamu melakukannya, semoga kamu menyenangkan Allah dengan iman dan perbuatanmu. Aku berdoa dan memberkati hal ini atasmu dalam nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih banyak atas hari Tuhan yang diberkati dan kudus ini, dan di mana Engkau mengajar kami tentang tutup dada pernyataan keputusan. Bapa, semoga kami terukir di hatimu dan dimeteraikan. Dan Bapa, semoga kami dapat memancarkan kemuliaan-Mu. Semoga kami dapat berjalan bersamamu setiap hari, menantikan hari akhir ketika kami akan diubah menjadi tubuh rohani yang baru. Bantulah kami untuk menjadi seperti pengantin sejati yang dihiasi untuk suaminya, terjaga dengan lampu kami yang menyala terang. Kami mengucap syukur kepadamu, dan dalam segala hal ini kami berdoa dalam nama Yesus yang mulia dengan ucapan syukur. Amin. Mari kita muliakan Allah.